Cuma aku dari hati mengatakan pada Tuhan lebih dari semua.
kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap kita beri benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom dan kasih Tuhan. Bagi yang ada di basecamp maupun hari ini menikmati live streaming, kita sampai di bulan Paskah, tetap menuju kepada peringatan hari kenaikan Tuhan yang akan kita peringati pada tanggal 13 Mei yang akan datang. Masih ada dalam peristiwa Paskah dan beberapa hal yang terjadi pada peristiwa Paskah yang memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menikmati kuasa kebangkitan itu, supaya bukan hanya sekedar memperingati, tetapi kita benar-benar mampu menikmati kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 wanita di dalam Paskah, untuk bagaimana kita belajar supaya kuasa kebangkitan itu membangkitkan gairah kita untuk kita menikmati terobosan di dalam kehidupan ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara kasih dalam Tuhan berbicara tentang hari atau pada hari di tanah Palestina. Di sana adalah kalau jam 7 itu memang sudah siang sekali. Jadi matahari terbit itu masih pagi sekali, sudah kelihatan fajar, sudah mulai terbit kira-kira jam 5, setengah 5. Dan kalau sore justru terbenamnya juga lebih lama, sehingga kalau di sana siangnya justru lebih panjang. Nah, kalau kita mencatat tentang 3 wanita, saya tadinya akan memberi judul 3 Maria, tapi ternyata takut jadi masalah. Ada 3 wanita, karena di Palestina kata Maria atau nama Maria itu sudah menjadi nama sebuah panggilan kepada wanita. Nah, 3 wanita yang datang ke kubur Yesus ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Dari peristiwa kebangkitan Tuhan ini kita akan melihat hal-hal yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi sampai pada zaman Yesus, kaum wanita itu tidak memiliki peran yang sangat signifikan. Nah, dalam tradisi Yahudi sampai zaman itu tidak memiliki peran yang sangat signifikan untuk bisa akses atau memiliki akses untuk maju dan punya tempat yang semestinya sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, Adam diciptakan dulu, lalu kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan kalau kita melihat di perjalanan kehidupan, perjalanan sejarah, maka wanita-wanita pada zaman itu hampir tidak punya peran dan tidak boleh mengambil peran-peran yang sangat penting. Saudara, kita bayangkan kalau kemudian pada zaman Daud saja, seorang gadis yang sudah dijodohkan dengan Daud, tapi tiba-tiba waktu Daud perang sama bapaknya dipindahkan ke yang lain saja, dia tidak ada masalah. Bagaimana kemudian ketika Rahel yang sudah dijodohkan dengan Yakub, tapi kemudian malam hari ditukar dengan Lea pun gak ada persoalan pada waktu itu. Ya, wanita-wanita, bahkan kalau kita melihat bagaimana Abigail yang adalah wanita yang bijak, wanita yang cantik, wanita yang penuh pengertian, tapi ternyata bisa memiliki suami seperti Nabal, orang yang menyebalkan, orang yang tegar tengkuk. Di Alkitab di dalam Perjanjian 5 hanya beberapa saja tentang wanita yang punya peran yang menonjol di dalam kehidupannya. Contohnya adalah Deborah yang menjadi panglima perang untuk melawan Sisera, karena justru panglima perangnya tidak mau berperang oleh karena kalau Deborah tidak berangkat berperang. Sehingga dengan catatan karena berangkat Deborah, maka kemenangan itu bukan menjadi kemenangan panglima perangnya, tapi menjadi kemenangan Deborah. Hanya itu saja. Dan wanita-wanita yang lain cenderung dikenal dengan wanita-wanita yang tidak memiliki peran. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam sejarah kebangkitan Tuhan cukup unik ketika Alkitab memberi ruang
tentang tiga wanita, tentang para wanita yang hidup di zaman itu. Terlebih wanita pada waktu itu memiliki latar belakang yang kurang baik. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah dirasuki 7 roh jahat, yang terkenal dengan kejahatannya, tapi punya peran penting untuk menyaksikan, menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Yang lebih hebat lagi adalah ketika wanita dalam peristiwa Paskah itu diberi kesempatan untuk pertama kali melihat kubur Yesus yang kosong, menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tentu jika kita melihat ini bukan peristiwa yang kebetulan terjadi dicatat di dalam firman Tuhan, bukan peristiwa yang hanya sekedar diizinkan Tuhan begitu saja tanpa ada rahasia besar. Di dalam peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah, yang dibalik adanya peristiwa itu. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa dilihat di situ adalah orang yang tidak berarti menjadi orang yang berarti ketika dia mau datang kepada Tuhan. Orang yang tidak dikenal bisa menjadi yang terkenal. Perempuan-perempuan itu menjadi orang yang dikenal dan terkenal di sepanjang masa. Sejarah Paskah selalu diberitakan. Bahkan kita melihat juga bahwa siapapun kita dalam peristiwa kebangkitan ini, bahwa kuasa kebangkitan sanggup di sini untuk menikmati atau kesempatan menerima pertolongan Tuhan, menerima terobosan hidup, bahkan menerima promosi yang dari Tuhan. Yang tidak dikenal menjadi dikenal, yang tidak berarti menjadi berarti, yang tadinya tidak mungkin bisa kemudian dia bisa menikmatinya, tetapi justru ketika mereka ada di dalam Tuhan, ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk melihat sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan itu. Nah, demikian juga pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pelajaran penting dari kisah ini. Bagaimana kuasa kebangkitannya bisa bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan terobosan, belajar kepada 3 wanita itu. Yang pertama adalah bangun pagi dan mencari Tuhan. Kalau bangun pagi kita bisa, tetapi bangun pagi yang diikuti dengan mencari Tuhan. Lagu-lagu yang bercerita tentang kebangunan pagi, mungkin sekolah minggu yang bisa menyanyikan itu. Ya, sedang lagu sekolah minggu itu seperti apa kira-kira? Masih ingat gak? Saya kan nggak pernah sekolah minggu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Terus terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saya perhatikan ini bangun pagi yang terus mencari Tuhan. Kita seringkali memang bangun pagi tapi mencari Tuhan dengan Tuhan diberondongi dengan doa, diberondongi dengan permintaan, diberondongi dengan kebutuhan. Jadi begitu bangun kita langsung Tuhan mau ini, mau ini, mau ini. Padahal tadi pujian itu adalah kita berterima kasih buat hari yang Tuhan berikan pada hari itu. Wanita ini kita belajar bangun pagi setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena, ayat yang sudah kita baca, dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah berfirman, dan tentu perempuan itu juga mendengar bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Tetapi kalau kita melihat sehingga apa yang dilakukan wanita itu sebenarnya kurang signifikan. Kenapa? Karena mereka mau pergi ke kubur itu bukan untuk bertemu Yesus yang hidup, tetapi mereka ingin bertemu Yesus yang mati untuk memberikan rempah-rempah, meminyaki kepada tubuh Yesus yang mati.
Nah, saudara perhatikan di situ, memang itu. Tetapi dalam hal pergi pagi-pagi, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang kita ambil hikmahnya. Karena Yesus sudah bangkit, apa yang harus kita lakukan menerima terobosan hidup adalah begitu bangun pagi-pagi benar, apakah kita punya kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, belum lagi kalau kita melihat persiapan yang mereka lakukan itu mulai sore setelah jenazah Yesus diturunkan dan Yesus dikuburkan, mereka tidak pergi ke rumah, tetapi 3 wanita itu pergi ke pasar untuk mempersiapkan rempah-rempah yang akan dibawa besok menghadap Tuhan, bertemu dengan Yesus. Meskipun dalam konteks ini mereka keliru karena Yesus pernah dibangkitkan atau pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi yang bisa kita hikmahnya adalah bahwa mereka tidak sembarangan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan semuanya sebelum mereka menghadap Tuhan. Nah, saudara perhatikan, tidak seperti murid-murid yang lain yang justru mereka skeptis, mereka justru bersikap pasif. Mereka juga sudah mendengar, tetapi mereka tidak bisa lagi, mata hatinya terbuka, dan mereka tidak mau bayar harga untuk bangun pagi-pagi bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini adalah menjadi contoh bagaimana kita bangun pagi untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Perhatikan firman Tuhan di sini, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Pemazmur menyebutnya ketika bangun pagi, mendahului yang jaga malam untuk merenungkan firman Allah, berharap kepada janji Tuhan. Kenapa ketika bangun pagi Tuhan izinkan kita untuk belajar menikmati terobosan kuasa kebangkitan? Ketika kita belajar mau merenungkan firman Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, sehingga kita menghadapi bangun pagi itu dengan satu keyakinan, satu kepastian Tuhan sudah memberikan kesegaran pagi itu, dan Tuhan akan memberikan kesegaran berikutnya, sehingga bangun pagi selesai berdoa layak kita berkata Amen. Sampai di sini Tuhan sudah menolong, dan Allah yang sudah menolong sampai hari ini adalah Allah yang sama yang akan menolong kita di sepanjang hari itu. Maka pada waktu bangun pagi semestinya jangan hanya sekedar lagu sekolah minggu, tapi biasanya kita juga bisa bernyanyi dengan pujian-pujian, ucapan syukur dan pengakuan kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku tinggikan Allah Maha Kudus, ku tinggikan memberkati sampai hari itu. Maka kita percayakan sepanjang hari itu kepada Tuhan bahwa firman Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki sikap takut akan Tuhan. Saudara, mari kita baca firman-Nya 2:3. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Saudara perhatikan di sini, ketika 3 wanita itu sampai kubur, bahkan sebelum sampai ke kubur, mereka itu sudah ngobrol di jalan. Kita ini wanita, dan batu penutup kuburnya itu sangat berat. Siapa ya yang akan menggulingkan batu itu? Kira-kira mereka ngobrolnya seperti itu. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Sementara prajurit itu sudah menjaga kuburan itu. Kenapa? Atas perintah maka semuanya harus dijaga. Tapi perempuan itu tidak berputus asa. Ketika dia tahu dia adalah wanita, mereka adalah wanita, dan kubur itu
mereka tidak berhenti lalu tidak jadi. Mereka punya semangat yang begitu luar biasa untuk tetap berjalan ke kubur. Dia tahu persoalan di depannya itu berat, batunya lebih hampir 2 ton, sementara penjaga tentaranya juga sudah siap. Tetapi yang heran dari 3 wanita itu adalah mereka tetap konsisten di dalam komitmennya untuk sampai ke kubur Yesus. Mereka tidak berputus asa sebelum sampai ke kubur Yesus. Saudara perhatikan di sini, dia punya beban, dia punya persoalan. Dia jelas melihat itu sudah tertutup. Dia jelas tahu ada penjaganya, itu berarti bahaya bagi mereka untuk sampai ke sana. Tetapi mereka punya satu komitmen dan konsisten kepada komitmen itu. Saya harus sampai ke kubur Yesus, saya harus bertemu dengan Tuhan. Ini yang begitu luar biasa. Dan kemudian ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat buah dari konsistensi. Mereka melihat buah dari kesungguhan. Mereka melihat buah dari keseriusan mereka mencari Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan bahwa mereka menemukan batu itu sudah terguling. Batu itu sudah terguling dan kubur itu sudah dibukakan. Mereka tidak mungkin menggulingkannya. Saudara perhatikan. Kenapa? Karena dijaga. Dan mereka terkejut karena mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka tidak menemukan, mereka mau mencari Yesus yang mati, tapi mereka mendapatkan Yesus yang hidup. Lebih terkejut lagi, ada 2 orang berdiri dekat mereka dengan jubah yang berkilauan. Dan Alkitab mencatat mereka menjadi takut dan menundukkan kepalanya. Dalam konsep ketakutan mereka memang adalah mereka memiliki ketakutan yang berlebihan. Tetapi sikap mereka di dalam menyikapi ketakutan itulah bagaimana kita belajar kepada wanita itu dalam ayat yang kelima. Mereka menjadi takut dan menundukkan kepalanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat bersikap takut yang benar terhadap Tuhan. Takut karena apa? Takut karena kekaguman akan kebesaran Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya seringkali kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tambal butuh saja. Sebagai Tuhan yang ketika kita butuh kita datang, ketika kita nggak butuh kita datang kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang orang datang, ya sudahlah ini masalahnya susah, lalu kemudian kita pergi. Wanita itu betul-betul mencari Tuhan sampai ke kubur Yesus. Dan Alkitab mencatat mereka takut. Tuhan inginkan kita punya takut yang kagum akan kebesaran Tuhan, punya ketakutan akan kebanggaan. Bukan takut karena ngeri Tuhan akan marah ke kita, tapi takut oleh karena kekaguman akan kebesarannya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan di waktu bangun pagi, ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita benar-benar kagum akan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita sampai pada hari itu, sampai kepada saat ini. Kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Pujian yang betul-betul bisa kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kekaguman kita kepada Allah. Dan perhatikan, tunduk artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada satu penundukan diri. Bukan berarti secara muka kita harus tunduk ke bawah. Belum tentu orang yang berlutut sampai ke bawah itu lama tunduk betul. Bisa saja begitu tunduk malah mengantuk juga bisa gitu. Tapi ada kekaguman penundukan diri karena kagum, lalu kita berunduk sampai kagumnya luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita bangun pagi menghadap Tuhan, tapi ada kekaguman kepada Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Allah, lalu kita merasakan bahwa Tuhanlah Allah yang layak dipuji. Yang ketiga adalah mempercayai atau percaya dan tidak melupakan firman Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya, tetapi begitu persoalan itu datang, maka kita melupakan janji Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Allah berkata waktu dia sebelum naik ke sorga, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Waktu ketika Yesus melayani, dia juga berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu janji Tuhan. Seharusnya ketika ada persoalan, ketika akan beban berat, kita datang kepada Yesus. Ketika ada masalah, kita datang kepada Tuhan bukan karena kita memang waktu datang saja, atau hanya pada waktu itu saja, karena kita menggenapi apa yang Tuhan mau. Ayo kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan Tuhan bilang, aku menyertai Tuhan. Tetapi aku menyertai engkau. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang waktu kemudian ada masalah, ada persoalan, dia lupa kepada firman itu. Lihat perempuan ini begitu luar biasa. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Ini gentar dahsyat. Ini adalah ketakutan, kekaguman karena mereka sudah mendengar firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, pergi kepada saudaramu. Dan mereka melihat satu kekaguman yang luar biasa karena Yesus sudah dibangkitkan. Dan berikutnya mengatakan, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara perhatikan, mereka lari dari kubur itu dan banyak orang pasti juga ingin tahu apa yang mereka bawa. Kalau kita kemudian tidak konsisten, tidak melupakan atau kemudian melupakan firman Tuhan untuk segera pergi ke saudara-saudara yang ada di kota, kepada Petrus dan kawan-kawannya, mereka mampir ngobrol dulu. Tentu mereka nggak akan sampai sana. Ngobrol dulu, cegat di sini, ngobrol cegat di sana, ngobrol cegat di situ, ngobrol, akhirnya nggak sampai. Tapi perempuan itu betul-betul konsisten, dia percaya dengan apa yang difirmankan, dan mereka tidak melupakan pesan firman Tuhan untuk sampai kepada Petrus dan kawan-kawan. Ini yang hebat. Kedua orang tersebut, malaikat Tuhan mengatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka terbuka pikirannya. Saudara perhatikan, 3 wanita dan murid-murid yang lain lupa. Justru malah orang-orang yang memusuhinya yang mengingatnya. Kita belajar kepada perempuan ini adalah kita harus menyiapkan hati sedemikian rupa untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar seperti biasa, tapi mendengar, mempersiapkan seperti perempuan itu malamnya sudah benar-benar mendoakan bahwa besok mereka akan bertemu dengan Tuhan. Persiapkan hati. Kenapa? Karena benih firman yang disampaikan seringkali hasilnya berbeda. Bukan kepada penaburnya yang salah, bukan kepada benih yang ditaburnya yang salah, tetapi seringkali sikap hati yang menerimanya itulah yang digambarkan dengan perumpamaan penabur. Ada 4 tipe hati ketika dia mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah hati seperti di pinggir jalan, di mana benih ditaburkan, belum bertumbuh, belum ada semi sama sekali, sudah ada burung yang mengambilnya. Ini gambaran dari hati kita. Mengapa kita tidak bisa menikmati terobosan? Mengapa kita tidak bisa menikmati kuasa kebangkitannya? Seringkali ketika kita mendengar firman, kita sudah membakar batu. Memang benih itu tumbuh, memang benih itu bisa bersemi, tapi waktu ada panas sedikit, ada persoalan hidup sedikit, ada masalah sedikit, saudara perhatikan, tiba-tiba dia menjadi layu kembali. Ini adalah gambaran ada orang yang semangat dengar firman, tapi begitu pulang dari tempat mendengar firman, dari gereja, dari tempat ibadah, dia sudah lupa sama sekali. Atau ketika di jalan ada masalah sedikit lagi, dia ingat kembali dan firman itu lupa, dilupakan kembali. Ada firman yang jatuh di tanah yang di semak-semak. Memang dia tumbuh bareng dengan semaknya bareng, tapi karena himpitan persoalan dunia membuat firman itu tidak bisa berbuah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang bergairah di dalam Tuhan.
Dia bangga terhadap Tuhan, dia mengaminkan firman Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang bangganya terhadap masa lalunya. Dia bisa bersaksi tentang dulu terus. Pak, saya ini dulu rajin loh Pak ibadah. Kapan? Dulu. Pak, saya ini rajin loh baca Alkitab terus loh Pak tiap hari. Dulu rajin Pak. Nah kapan rajinnya? Dulu. Dulu Pak, saya kalau suruh pimpin pujian semangat luar biasa. Kapan? Dulu. Ceritanya tentang dulu terus. Tapi sekarang kehidupannya penuh dengan persoalan, penuh dengan keluhan. Orang yang penuh dengan keluhan, jangankan berbuah, itu digambarkan seperti pohon yang dia layu, tidak segar. Tapi orang yang ada berdasarkan firman Tuhan, nyantol kepada firman-Nya, firman yang hidup di dalam hidupnya, hati yang subur, kata firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus subur, segar, yang tidak pernah layu daunnya, yang kemudian berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Orang yang seperti inilah yang akan mengalami perubahan, terobosan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia akan berbuah 30 kali lipat, 100 kali, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Untuk itulah dari peristiwa ini kita mau belajar, jangan sampai masalah dan ketakutan dunia ini membuat kita menjadi lupa bahwa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu sempurna. Dia adalah sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya tidak berubah. Bahkan waktu kita tidak setia pun, firman Tuhan menyatakan, meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Betapa hebatnya Tuhan. Digambarkan dalam kitab Yesaya, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku. Itu kerinduan Tuhan, mengulurkan tangan. Siapa yang mau meraih tangan Tuhan? Itu setiap hari, kata Tuhan. Makanya kata firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, berapa banyak orang yang masih mempercayai bahwa firman itu sanggup bekerja. Dan Tuhan bilang, apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi waktu persoalan itu datang, kita lupa bahwa firman itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Untuk itulah iblis ingin menggagalkan iman kita, menggagalkan firman itu bekerja di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan? Berapa banyak orang yang masih mempercayai ini. Dan kalau orang mempercayai ini, maka dia akan punya gairah, punya semangat di dalam hidupnya. Dia adalah ya dan amin. Firman-Nya pasti terjadi di dalam kehidupannya. Ini saudara, yang pertama, dia akan bangun pagi mencari Tuhan. Yang kedua, dia akan belajar memiliki rasa takut kepada Tuhan. Yang ketiga, dia akan benar-benar percaya, dan bukan hanya percaya saja, dan tidak melupakan janji Tuhan. Nah, apa yang kemudian bisa terjadi? Bersaksi dan menjadi saksi. Kenapa saya memutus bersaksi dan menjadi saksi? Karena ada banyak orang Kristen yang bisa bersaksi. Ada banyak orang Kristen yang pandai bersaksi, tetapi hidupnya tidak menjadi saksi. Makanya saya memisahkan pentingnya bersaksi dan menjadi saksi. Berapa banyak orang yang terus mampu menyaksikan, spesialis KKR kemana-mana, dia bisa menyaksikan kesaksian yang hebat. Orang sana bisa disembuhkan, orang situ bisa dipulihkan, tapi dirinya tidak bisa menikmati. Oh, hebatnya luar biasa, diubahkan, orang-orang begitu ceria, tapi dia tidak bisa ceria. Itu namanya bisa bersaksi tetapi tidak bisa menjadi saksi. Orang yang mencari Tuhan, orang pada pagi hari mencari Allah, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan dan tidak melupakannya, dalam kondisi sepanjang hidupnya dia pasti akan mampu bersaksi dan kemudian menjadi saksi di dalam kehidupannya. Kenapa? Tidak seperti firman Tuhan, orang yang sudah bersaksi tapi kemudian ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Dia menyaksikan orang lain, menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja pada orang lain, tapi pada dirinya tidak pernah menikmati pertolongan itu.
Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari perempuan itu. Berkat yang diterima dia karena dia konsisten, dia terus sampai kepada murid-muridnya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Andai saja tadi dia mampir ke rumahnya, dia gak akan bisa menyampaikan ini, atau menyampaikannya keliru. Saudara perhatikan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Allah mau kita itu bukan hanya bersaksi, tetapi hidup kita benar-benar menjadi saksi. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Itu berarti Allah yang ada dalam hidup saya, Allah yang ada dalam hidup saudara seharusnya punya kuasa yang sama, punya dampak yang sama. Kenapa yang lain diberi sukacita, saya tidak? Bukan Tuhannya yang tidak memberikan sukacita, tapi respon kita bukan kagum bangga kepada Tuhan. Muka kita lebih tertuju kepada persoalan yang ada di dalam hidupnya. Bagaimana Saul yang hebat, bagaimana Yonatan yang hebat, bagaimana tentaranya yang hebat. Ketika melihat Goliat yang besar, mereka menjadi ketakutan dan mereka lupa bahwa Allah yang dalam hidupnya itu lebih besar kuasanya. Ada pengalaman-pengalaman perang yang hebat yang mereka bisa lakukan, tapi dengan Goliat mereka tidak mampu. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Akibatnya apa? Mereka kalah dengan Daud yang badannya lebih kecil, pengalaman perangnya belum ada, tetapi dia bilang, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia punya gairah. Kenapa? Karena dia betul-betul pernah menikmati, betul-betul bagaimana dia merasakan Tuhan yang besar itu bekerja di dalam hidupnya. Dalam kisah Elia, Elisa, Gehazi, saya percaya Gehazi itu pernah mendengar bagaimana Elia dilihat atau memberikan kuasa kepada Elisa. Waktu Elisa berkata, terus ngikutin kata Elia, aku ke Gilgal, aku mau ke Jericho, aku mau ke Yordan. Elisa tetap ikut. Sampai Elia bilang, apa yang kau minta dariku? Elisa bilang, aku ingin kuasamu, 2/3 bagian dari kuasamu, dari rohmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia kata Elia, permintaanmu itu berat, tapi kalau engkau sanggup melihat aku terangkat, maka akan mendapatkannya. 50 nabi yang lain tidak berani melakukan itu. Mereka mundur. Elisa adalah gambaran dari perempuan tadi yang tetap konsisten terhadap komitmennya. Saya ingin mendapatkan 2 bagian. Saya ingin mendapatkan terobosan hidup. Saya ingin menikmati janji itu. Maka kemanapun Elia pergi, Elisa ikut. Dan akhirnya kemudian Elisa menikmati kuasa itu 2 kali lipat mujizat yang dilakukan oleh Elisa dibanding dengan Elia. Gehazi adalah bujangnya Elisa. Dia tahu betul apa yang dilakukannya. Kenapa Gehazi berujung dengan kusta? Karena dia di dalam perjalanannya, pikirannya mulai terkontaminasi oleh bawaan yang dibawa oleh Naaman. Wow, ini berharga. Bukan lagi Tuhan dan kuasanya yang menjadi bagian di dalam hidupnya yang dirindukan, tetapi dia lebih tertuju kepada apa yang dilihat mata, yang akhirnya menyilaukan dia, membuat dia terjebak, punya hartanya, memiliki segala-galanya, tetapi tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena dia harus dikucilkan, dia kena kusta, dan tidak pernah tercatat akhir dari kehidupan Gehazi itu seperti apa. Padahal kalau dia konsisten, kalau dia setia kepada Elisa, dia tetap percaya akan janji Tuhan, pasti Elisa akan juga punya hak yang sama untuk melakukan turunnya impartasi kuasa itu kepada Gehazi, dan Gehazi bisa menikmati yang lebih besar lagi. Berapa banyak kuasa Tuhan gagal di dalam hidup kita karena kita juga tidak konsisten. Setelah 3 wanita menemukan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak tinggal diam, mereka menceritakan, mereka kembali ke kota, mereka tidak takut untuk menyampaikan berita itu. Berapa kita belajar, kalau sudah menerima Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, berapa banyak yang kita mau cerita. Seringkali kita ditahan untuk sendiri. Padahal kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu, iblis dikalahkan oleh 2 perkara. Yang pertama,
pertama adalah oleh darah anak domba, dan yang kedua adalah oleh kesaksian kita. Kesaksian kita bukan hanya bersaksi, tetapi hidup kita yang mampu menjadi saksi. Sebab kesaksian bisa keliru saja. Oh, saudara hebat banget Tuhan. Kenapa? Yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Haleluya, semua senang. Padahal itu kesaksian yang keliru. Mari kita belajar kepada perempuan itu. Walaupun ada di antara mereka yang menganggap apa yang diucapkan itu bohong, mereka tidak gentar. Mereka tetap bersaksi. Hari-hari ini waktunya kita, ketika kita rindu untuk menerima terobosan, kata firman Tuhan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka tidak percaya. Dari 11 murid yang pergi ke kubur, berapa orang? Halo? Apa? Berapa orang dari 11 murid yang dikasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit? Yang pergi ke kubur berapa orang? 2, Petrus dengan Yohanes. Maka Petrus dengan murid yang dikasihinya berlari ke kubur. Yang 9 kemana? Bagian dari yang tidak percaya. Mungkin ketika kita bersaksi ada orang yang menyepelekan, hidupmu saja begitu. Tapi dia sudah punya keberanian untuk bersaksi. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Demikian juga apa yang harus kita lakukan, yaitu bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, dan hidup kita menjadi kesaksian. Berapa banyak orang yang hebat di luar, tetapi di lingkungannya tidak menjadi saksi. Kesaksian yang baik adalah menyaksikan yang dialami dan mengalami yang disaksikan. Mari kita baca kalimat ini. 2, 3. Kesaksian yang baik adalah menyaksikan yang dialami dan, artinya apa? Menyaksikan yang dialami, artinya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang disaksikan. Itu kesaksian yang baik. Kesaksian orang lain boleh nggak diberitakan? Boleh. Tapi jangan melulu orang lain. Nah, hidup kita bagaimana? Apakah harus yang spektakuler? Tidak. Kesaksian hidup kita pribadi. Seperti ada yang bersaksi ketika kami ibadah persekutuan. Dia bersaksi, saya pikir bersaksi apa? Dia hanya bisa bersaksi ketika dia bilang, saya bersyukur saya bisa sendawa pada hari itu. Sendawa itu kira-kira masuk kesaksian gak sih? Kalau nggak bisa sendawa, pegel gak, capek gak? Iya kan, kadang-kadang orang mau bersaksi begitu nggak berani, sepele. Kenapa? Karena dia ternyata punya masalah. Seperti orang sebah gitu ya. Tapi begitu bisa sendawa, lega. Nah, sendawa saja bisa menjadi saksi. Berarti kan dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami, menyaksikan yang dialami, dan mengalami yang disaksikan. Kalau kita ngomong tentang ini, kita sudah menikmati nggak kuasa Tuhan itu? Kita tidak bisa menyimpan firman Tuhan hanya untuk diri sendiri. Kita juga tidak bisa hanya sekedar terus menampung firman itu dan menjadi hafalan yang hebat, tapi memiliki kewajiban untuk menyampaikan firman itu dan kuasanya. Kuasa kebangkitan masih nyata di dalam hidup kita. Tuhan rindu setiap kita yang hadir, kita yang mendengar firman Tuhan ini, yang menikmati terobosan hidup ini. Mari kita belajar untuk menyaksikan. Tapi untuk menikmati terobosan, belajar kepada 3 wanita itu. Yang pertama, bangun pagi dan mencari Tuhan. Yang kedua, punya sikap takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, dia mampu untuk percaya dan tidak melupakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita mau belajar untuk menikmati kuasa kebangkitan dan memiliki sikap 3 wanita itu. Kenapa? Karena wanita salah menilai, atau karena manusia sering salah menilai keadaan dan situasi, sering membuat kita menjadi jengah. Tapi firman Tuhan menyebutkan bahwa kuasa kebangkitannya sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita baca kalimat terakhir ini, 2, 3. Namun kuasa kebangkitannya sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tadi diganti warnanya, ulangi dari awal, 2, 3. Namun kuasa kebangkitannya sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan sanggup menuntun kita menikmati terobosan hidup, sehingga hidup kita bukan hanya mendengar dan melihat kesaksian orang lain, namun menjadi saksi dan bersaksi tentang kuasa kebangkitannya yang nyata di dalam hidup kita. Apakah kita menikmati dan kita meyakini firman Tuhan? Kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Ku yakin usaha Engkau berfirman. Ku yakin saat
Haleluya Tuhan.
mendengar doa kami. Ketika kami belajar menikmati firman yang boleh kami dengar hari ini, kami juga rindu menikmati terobosan itu. Kami rindu untuk menikmati apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Karena kami percayakan firman-Mu Tuhan, bahwa firman jauh sanggup melebihkan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Pulang kami dari tempat ini dengan menikmati terobosan yang sama. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Jadilah Kau menjadi pusat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala yang baik. Kami berdoa bagi bangsa kami. Di dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, kami tahu pemerintah sudah maksimal, petugas-petugas kesehatan sudah maksimal. Kami percaya Tuhan, mereka sudah begitu gigih untuk melakukan pencegahan menebarnya pandemi ini. Tapi kami tahu ada kuasa yang lebih besar dari semua, yaitu kuasa Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami tahu Tuhan, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami hendak menikmati persembahan yang kami berikan. Kuduskan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Dan biar pulang kami dengan kesaksian yang nyata. Kami menjadi saksi, kami bersaksi, dan hidup kami menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Katakan kita bersama-sama, Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Boleh deh, sama dia.
Oh, iya, 2 juta, 2 juta. 2 juta.